Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aprilia dari Prodi PGSD NPM 21100 134 11156. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Nah, sebelum masuk ke siklus nitrogennya, teman-teman tahu nggak sih apa itu nitrogen? Nitrogen merupakan salah satu unsur yang ada di bumi ini. Dalam tabel periodik, nitrogen disimbolkan dengan huruf N. Nitrogen yang ada di atmosfer bumi ini berbentuk gas yang disimbolkan dengan huruf N2. Nitrogen bermanfaat bagi keseimbangan ekosistem dan juga bagi metabolisme tubuh. Namun, nitrogen ini tidak dapat langsung digunakan, harus melalui konversi atau perubahan nitrogen. Namun, nitrogen tidak dapat digunakan langsung, harus melalui proses konversi. Nah, proses konversi ini disebut dengan siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah perubahan berulang atau konversi unsur nitrogen menjadi bentuk kimia yang bisa dimanfaatkan untuk segala kehidupan yang ada di bumi. Nah, yang pertama, nitrogen yang ada di udara ini berbentuk nitrogen bebas atau disimbolkan dengan N2. Nitrogen bebas ini akan diserap oleh tanaman. Namun tidak semua tanaman bisa menyerap nitrogen ini. Hanya tanaman yang bersimbiosis dengan bakteri saja. Contohnya tanaman kacang-kacangan. Nah, nitrogen yang telah diserap oleh tanaman tadi akan masuk ke akar, dan di akar terdapat bintil-bintil akar. Di dalam bintil-bintil akar ini terdapat bakteri yang akan mengikat nitrogen tersebut. Bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Nah, nitrogen yang telah diikat ini akan berubah menjadi amonium atau NH4+. Kemudian, hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mengalami kepunahan akan mengalami pembusukan atau yang disebut dengan dekomposisi. Nah, di dalam dekomposisi ini ada dekomposer atau yang memproses pembusukan tersebut. Contoh dekomposer yaitu fungi atau jamur dan bakteri. Dekomposisi ini dapat berlangsung secara dua cara, yaitu aerob dengan menggunakan oksigen atau anaerob tanpa menggunakan oksigen. Proses ini akan menghasilkan amonium atau NH4. Nah, proses inilah yang disebut dengan amonifikasi. Nah, selanjutnya amonium yang dihasilkan dari proses amonifikasi ini akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus menjadi nitrat atau NO2-amine. Proses ini disebut dengan nitrisasi. Selanjutnya, nitrat atau NO2-amine ini akan diubah lagi oleh bakteri Nitrobacter menjadi nitrat. Proses ini disebut dengan nitrifikasi. Selanjutnya, nitrat yang ada di dalam tanah ini bisa digunakan dalam dua cara. Bisa dilepaskan langsung ke udara, disebut dengan denitrifikasi, atau bisa masuk kembali ke tanaman, diserap kembali ke tanaman untuk proses fotosintesis atau disebut dengan asimilasi. Nah, proses ini akan terus-menerus berulang. Baiklah, sekian adalah penjelasan tentang siklus nitrogen. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.